Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda kepada kami untuk membangun channel misteri ini. Dengan Adi di sini yang akan selalu menemani Anda dengan ragam cerita misteri yang akan memacu adrenalin dan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sebelumnya, saya ingatkan kepada Anda untuk selalu berdoa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa agar kita selalu mendapatkan lindungannya. Karena setan dan iblis pada dasarnya akan selalu menggoda manusia sampai hari kiamat. Pada episode kali ini, saya akan memberikan cerita misteri dengan judul Kisah Mistis Kesurupan Hantu Pocong di Gunung Salak oleh Intan Permata 71. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah seorang porter yang bernama Sandi yang mengalami hal mistis dan membuatnya kapok tidak mau lagi untuk mendaki gunung. Saat itu, Sandi diminta menemani sekelompok pendaki asal Jakarta untuk mendaki Gunung Salak pada tahun 2017 yang lalu. Kisah ini bermula ketika Sandi yang masih duduk di bangku SMA diminta untuk menjadi porter dadakan. Di saat itu, teman kelas Sandi sedang melakukan studi tour, namun Sandi sendiri tidak ikut karena terkendala biaya. Jadi, Sandi diajak oleh abang dari temannya bernama Rizky untuk menemaninya menjadi seorang porter untuk sekelompok pendaki gunung yang berasal dari Jakarta berjumlah 7 orang yang terdiri dari 4 orang cowok dan 3 orang cewek. Waktu itu Sandi dibayar 650.000 untuk menemani selama 4 hari 3 malam. Tugasnya adalah membawakan barang-barang logistik. Dan bisa dibilang saat itu Sandi yang paling muda dan yang paling kecil badannya. Sehingga para pendaki yang menyewa pun sampai tidak tega melihatnya dan sesekali menanyakan apakah bawaannya berat atau tidak. Jadi singkat cerita, mereka mendaki berjumlah 9 orang beserta Sandi dan Rizky. Mereka sampai di tempat camp pada jam 5 sore. Mereka pun langsung mendirikan tenda dan membuat api unggun. Semuanya kelihatan senang sekali. Ada yang membakar jagung dan juga ada yang minum bandrek. Pada malam itu, mereka memainkan sebuah game yaitu putar botol. Jadi, siapa yang terpilih, maka dia harus menjawab pertanyaan secara jujur. Kalau tidak, maka mukanya akan dicoret. Dan pada saat putaran terakhir sebelum tidur, salah satu cewek yang bernama Widya terpilih. Widya, sebutkan hal apa yang paling kamu takuti. Tanya salah satu temannya. Aku takut kalau aku mati, makanya aku akan menjadi hantu penasaran. Terus menakut-nakuti kalian semua, jawab Widya sambil tersenyum. Semua tertawa dengan riuh, suasana yang sepi menjadi gaduh. Tapi tiba-tiba angin bertiup kencang dan kabut turun. Lalu mereka pun cepat-cepat beranjak pergi untuk masuk ke dalam tenda dan tidur. Pada malam itu tidur mereka kurang nyenyak. Lalu pada malam kedua, keanehan mulai terasa saat ada yang kehilangan mantel. Mantel yang hilang saat itu adalah milik Widya. Kata Widya, mantel itu adalah mantel punya bapaknya. Dan pas Widya bawa, dia belum izin ke bapaknya. Saat dicari ke dalam tenda dan membongkar semua tas yang ada, ternyata tidak ada yang melihat. Karena tidak ditemukan malam itu, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari lagi besok pagi. Pada saat pendaki lain sudah tidur
dan masuk ke tenda malam itu. Sandi masih asik bercerita dengan Rizky di luar. Lalu saat mereka sedang asik bercerita, tiba-tiba ada sesuatu keanehan. "San, itu apaan ya? Abang tidak salah lihat kan?" tanya Rizky. "Wah, apaan tuh?" sontak Sandi yang kaget. Mereka melihat ada sesuatu yang melayang-layang. Awalnya Sandi dan Rizky menyangka itu adalah kuntilanak. Tapi setelah diperlihatkan, ternyata itu adalah mantel punya Widya, warnanya putih yang hilang tadi. Mantel tersebut melayang-layang cukup lumayan lama memutari tenda. Mereka berniat mengambilnya, tapi tidak jadi karena mereka takut. Lalu, setelah beberapa saat, mantel itu tiba-tiba hilang lagi dan tidak tahu kemana. Dengan badan gemetaran, karena melihat kejadian tadi, Sandi dan Rizky tetap memaksakan untuk melakukan ronda secara bergantian. Sandi pun berjaga sendiri karena Rizky sudah mengorok duluan. Tiba-tiba sekitar jam 2 pagi, Widya dan satu temannya keluar ingin buang air dan minta untuk diantar oleh Sandi. Mau tidak mau, Sandi pun harus menemani mereka. Sandi jalan di depan dan dua cewek tadi di belakang. Saat di jalan, tiba-tiba ada yang memanggil mereka. "Widya, tunggu aku," katanya. Mereka bertiga pun berhenti karena mengira bahwa teman cewek satunya yang memanggil. Tapi pas dilihat ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Karena sudah tidak tahan lagi, maka mereka menghiraukannya. Dan akhirnya mereka pun sampai di lokasi. Saat itu mereka selesai buang air, kemudian dia berteriak, "Itu apa ya kok putih-putih?" kata Widya. Sandi pun sontak kaget. Ternyata itu adalah mantel milik Widya yang hilang tadi ada di atas sebuah bebatuan. "Siapa yang menaruh mantelnya di sini? Bercandanya sangat keterlaluan," ucap Widya. Sandi pun tidak banyak bicara. Padahal dia sebelumnya melihat mantel itu melayang-layang. Akhirnya mereka pun kembali ke tenda dengan membawa mantelnya Widya. Di saat di tenda, temennya Widya satu lagi yang cewek pun ditanya, "Tadi pas aku mau buang air, kamu yang panggil aku ya?" kata Widya. "Aku ini baru bangun dan belum ada kemana-mana," ucap teman Widya. Malam itu pun Sandi enggan untuk bercerita dan tidak bisa tidur karena kepikiran dengan kejadian-kejadian tersebut. Singkat cerita, pada malam ketiga, malam itulah yang membuat Sandi tidak mau naik Gunung Salak lagi. "Ini yang pertama dan yang terakhir," kata Sandi. Pada saat itu, mereka sedang mengitari api unggun sambil menikmati makanan dan bercerita. Karena sudah larut malam dan semakin dingin, Widya pun masuk ke dalam tenda dan memakai mantelnya. Awalnya tidak ada yang aneh, tapi tiba-tiba Widya menjerit. Dan semua orang pun panik dan masuk ke tenda Widya. Di situ Widya seperti kesurupan, badannya kaku layaknya seperti pocong. Di situ Widya juga berteriak-teriak, "Lepasin, lepasin," ucap Widya. Widya mencoba melepaskan mantelnya tapi tidak bisa. Lalu Widya pun melompat-lompat layaknya seperti pocong sampai tendanya rusak. Teman-teman yang cewek ada yang menangis dan juga ada yang pingsan. Sedangkan teman-teman yang cowok kebingungan karena Widya tidak bisa disembuhkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun agar bisa meminta bantuan.
Di saat sudah dekat di perkampungan, barulah ada sinyal HP. Lalu HP milik Widya berbunyi. Ternyata telepon dari bapaknya. Halo, Pak Rizky, ini siapa ya? Tanya Bapak Widya. Saya temannya Widya, Om. Ada perlu apa ya, Om? Ucap Rizky lagi. Tolong bilangin sama Widya, mantel saya yang dibawa itu jangan dipakai ya, kata Bapak Widya. Tapi semua itu sudah terlambat, karena Widya sudah memakai mantelnya dan kesurupan. Maaf sebelumnya Om, mantelnya sudah terlanjur dipakai Om, ucap Rizky dengan sedikit nada terbata-bata. Bapak Widya pun langsung menyusul ke lokasi, dan setelah itu barulah semua tahu. Karena ternyata Bapak Widya adalah seorang pemuja setan, dan mantelnya adalah sebuah jimat yang tidak boleh dipakai selain bapaknya Widya. Kemudian setelah proses yang panjang, akhirnya Widya bisa disembuhkan, walaupun Widya sendiri tidak ingat dengan kejadian yang menimpanya. Tamat. Semoga Anda terhibur dengan cerita misteri kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan kisah-kisah misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar kami lebih semangat menyuguhkan cerita misteri yang lebih menyeramkan lagi. Ingat, jangan lupa selalu berdoa, karena setan selalu ada dimanapun kita berada.